Halo teman kece, apa kabar semua? Kembali lagi dengan aku Kak Aji. Kali ini kita akan membahas mata pelajaran fisika dengan topik hukum Kirchhoff. Nah, sebelumnya kita lihat dulu yuk materi tentang hukum Kirchhoff. Jadi, hukum Kirchhoff itu ada dua. Ada yang bercerita tentang arus, yaitu hukum Kirchhoff pertama atau biasa disebut dengan hukum Kirchhoff arus. Dan juga ada yang bercerita tentang tegangan, yaitu hukum Kirchhoff 2 atau hukum Kirchhoff tentang tegangan. Nah, jadi hukum Kirchhoff 1 bilang kalau misalkan kita punya arus ya, arus yang masuk ke suatu percabangan. Misalkan ini adalah letak cabangnya nih. Arus yang masuk itu harus sama dengan arus yang keluar. Jadi kalau misalkan di sini adalah 2 ampere, lalu di sini 3 ampere gitu, maka kalau yang keluar itu tidak 5 ampere, maka itu hukum Kirchhoff 1 tidak berlaku gitu. Jadi kalau misalkan di sini itu adalah 1 ampere, maka otomatis yang di sini haruslah 4 ampere gitu. Jadi yang masuk itu 5 ampere, yang keluar juga 5 ampere. Nah, kemudian hukum Kirchhoff 2 itu berbicara tentang tegangan. Ya, tegangan yang dibangkitkan itu harus sama kayak tegangan yang diserap. Jadi misalnya ya, ini kan rangkaiannya sudah rangkaian yang agak rumit ya. Jadi misalkan kita ubah di sini jadi rangkaian yang cukup sederhana. Misalnya ada sebuah resistor dan sebuah sumber tegangan, misalkan seperti ini. Nah, kalau sumber tegangan ini adalah 5 volt, ya 5 volt ini dibangkitkan, maka sumber resistor ini juga harus menyerap tegangan 5 volt begitu ya. Jadi tegangan dibangkitkan 5 volt, tegangan diserap juga harus 5 volt, atau jumlah aljabar tegangan itu sama dengan 0. Bahasa kerennya seperti itu. Nah, biar teman kece makin paham, yuk langsung aja kita coba lihat latihan soalnya. Nah, jadi yang pertama, perhatikan gambar di bawah ini. Jadi ini ada arus ya, ada arus yang mengalir, kemudian dia ada percabangan di sini. Bercabang menjadi 3 gitu. Pertanyaannya adalah kuat arus yang mengalir pada I2 adalah berapa? Ingat, hukum Kirchhoff yang pertama ya, I masuk harus sama dengan I yang keluar. Kalau teman kecil lihat di sini, yang masuk adalah 15 ampere ya, sementara yang keluar adalah 6. Yang kita mau tahu ya I2-nya dan 3 gitu. Artinya apa? Artinya I masuk yaitu 15 itu harus sama dengan I yang keluar yaitu 6 ditambah I2 yang kita belum tahu ditambah dengan 3 begitu. Berarti I2 nilainya adalah 15 dikurang 9 atau nilainya sama dengan 6 ampere. Maka jawaban yang tepat adalah yang D. Begitu teman kece. Nah, selanjutnya kita lihat lagi yuk latihan soal berikutnya. Indra melakukan percobaan dengan merangkai 2 resistor dan 3 baterai seperti pada gambar berikut ya. Ini ada gambar rangkaian. Berapa kuat arus yang mengalir dalam rangkaian tersebut? Nah, kali ini kita menggunakan hukum Kirchhoff kedua atau hukum Kirchhoff tegangan. Loh, yang ditanyakan arus, kenapa kita pakai tegangan? Kita lihat nanti ya. Jadi pertama-tama karena kita sama sekali nggak tahu arus yang mengalir itu berapa, jadi bisa kita asumsikan ya. Karena ini bentuknya rangkaian tertutup, jadi kita asumsikan arusnya itu sebagai satu loop seperti ini. Ini adalah arus ya. Nah, jadi yang kedua adalah kita jalankan ya, kita jalankan rangkaian ini misalnya dari titik ini. Dari titik ini arusnya mengalir ke atas bertemu dengan negatif 14. Oke, negatif 14 volt. Kemudian mengalir lagi bertemu dengan si resistor 5 ohm. Nah, resistor itu kan dia satuannya ohm ya. Jadi biar satuannya sama-sama volt, harus kita kali dengan arus. Gitu. Jadi nanti ditambah 5 dikali arus. Nah, ini adalah si tegangan di resistor. Seperti itu. Kemudian ditambah lagi dengan 4I ya. Ini resistornya 4 ohm dikali dengan arus agar jadi volt. Lalu ditambah lagi dengan 20 volt ya, karena bertemunya dengan yang positif. Terakhir dikurang dengan 24 volt karena ini bertemunya dengan negatif. Nah, jumlah aljabar tegangan harus sama dengan 0. Berarti ini harus total semua sama dengan 0.
Oke, lalu kita jumlahkan yang I dengan I, yang angka dengan angka. Jadi yang I adalah 5 ditambah 4, yaitu 9I. Ya, yang angka kita pindahkan semua ke ruas kanan. Berarti 14 ditambah 24, yaitu 38, dikurang dengan 20. Jadinya ada 18. Oke, berarti I sama dengan 18 dibagi 9, yaitu 2 ampere. Oke, jadi dengan hukum Kirchhoff tegangan, kita bisa mencari arus. Jawabannya adalah 2 ampere atau yang D. Oke, nah ini adalah contoh soal hukum Kirchhoff tegangan apabila diaplikasikan di rangkaian listrik satu loop. Kenapa cuma satu loop? Karena arus yang mengalir itu cuma satu lingkaran. Ya, lingkaran itu bahasa Inggrisnya adalah loop. Gitu. Lalu bagaimana kalau soalnya bentuknya seperti ini? Ya, ini adalah contoh rangkaian dengan 2 loop atau 2 lingkaran. Ya, perhatikan gambar berikut. Ini ada gambar rangkaian terdiri dari 2 loop. Berdasarkan gambar rangkaian listrik di atas, kuat arus listrik yang mengalir dari titik P ke titik Q adalah sebesar berapa? Oke, jadi kita bisa membuat asumsi arah arusnya kemana. Ya, misalnya di sini saya mengasumsikan loop yang pertama arah arusnya seperti ini. Ini adalah I1. Lalu loop yang kedua arah arusnya seperti ini. Ini adalah I2. Oke, jadi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita membuat sistem persamaan linear dari setiap loop. Oke, jadi kita mulai dari loop yang pertama dulu. Oke, misalnya kita mulai dari sini. Ya, jadi pertama dia bertemu dengan positif 12 volt, berarti 12. Oke, kemudian dalam 12 volt ini ada hambatan dalamnya, yaitu sebesar 2 ohm. Berarti ditambah dengan 2 I1. Kenapa I1? Karena ini ada di cabang yang dialiri arus I1. Oke, kemudian ditambah lagi dengan 4 I1. Ya, terakhir ditambah dengan 6. Nah, karena ini ada di antara I1 dengan I2, jadi 6 I1 kita kurangi dengan I2. Begitu. Kenapa dikurangi? Ya karena I2 ini berlawanan arah dengan I1. Jadi dia saling menghabisi satu sama lain. Oke, ini sama dengan 0. Begitu. Nah, ini kita gabung ya. Persamaan ini menjadi 2 ditambah 4 itu 6, ditambah 6 menjadi 12 I1 dikurang 6 I2 sama dengan negatif 12. Oke, kemudian kita buat lagi persamaan di loop 2. Kita mulai dari sini lagi gitu. Pertama kali dia bertemu dengan negatif 6 seperti itu, lalu ditambah dengan 1 I2 ya, kemudian ditambah dengan 6. Kali ini I2 dikurang I1. Oke, karena I1 nya berlawanan dengan I2 gitu. Ditambah dengan 2 I2 sama dengan 0. Lalu kita perbaiki ya, kita perbaiki bentuk dari persamaannya gitu. Jadi negatif 6I1 ya, negatif 6I1 ditambah dengan 6I2 ditambah 1 ditambah 2 ya, berarti jadinya adalah 7 tambah 2 adalah 9 I2. Oke, sama dengan 6. Oke, nah jadi kalau kita lihat di sini kita punya sistem persamaan linear ya. Persamaan pertamanya adalah 12I1 dikurang 6I2 sama dengan minus 12 ya. Persamaan keduanya adalah 6I1 ditambah 9I2 sama dengan 6. Nah, ini nanti bisa diselesaikan dengan metode yang teman-teman mau. Mau substitusi atau eliminasi, dua-duanya diperbolehkan. Nah, tapi kalau di sini karena ini ada angka berkelipatan ya, yaitu 12 dan minus 6, jadi mungkin kita bisa gunakan teknik eliminasi, yaitu yang bawah kita kali 2, yang atas kita kali dengan 1. Jadinya adalah yang atas adalah tetap ya 12I1 dikurang 6I2 sama dengan negatif 12. Sementara yang bawah adalah negatif 12I1 ditambah dengan 18I2 sama dengan 12. Oke,
ini bisa kita jumlahkan. Kita jumlahkan, hasilnya berapa? Hasilnya adalah ininya habis, I2-nya adalah minus 6 ditambah 18, berarti 18 dikurang 6. 18 dikurang 6 itu jadinya adalah 12. Berarti 12 I2 sama dengan, ini juga habis ya, sama dengan 0. Berarti I2-nya ini adalah 0. Artinya tidak ada arus yang mengalir di I2. Oke? Nah, kemudian kita bisa kombinasikan dengan metode substitusi gitu ya. Karena kita sudah tahu nih I2-nya nilainya adalah 0. Oke? Maka kita substitusi, mungkin yang paling mudah adalah kita menggunakan yang ini ya, persamaan yang kedua gitu. Minus 6 I1 ditambah 9 dikali I2 nya kita sudah tahu yaitu 0 sama dengan 6. Oke, berarti 6 minus 6 I1 sama dengan 6, berarti I1 sama dengan minus 1 ampere. Oke, nah lalu yang ditanya adalah arus yang mengalir dari titik P ke titik Q. Kan kalau kita lihat di sini, dari titik P ke titik Q itu adalah IPQ sama dengan, dari titik P ke titik Q itu mengalir I2 ya, dari titik P ke titik Q mengalir I2 tapi dilawan sama I1, berarti dikurang dengan I1. Oke, berarti I2 nya tadi adalah 0 dikurang I1 nya adalah negatif 1, berarti jawabannya adalah 1 ampere. Maka jawaban yang tepat adalah yang A. Begitu teman kece. Nah, biar kamu makin paham, yuk coba kerjakan soal berikut. Jangan lupa tulis jawabanmu di komentar ya. Gimana teman kece? Nggak susah kan? Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, biar nggak pintar sendirian. Lihat juga latihan soal yang lain di kejarcita.id. Download aplikasi Kejar Cita yang sudah tersedia di Play Store. Kejar Cita, kejar ilmu, raih cita.